teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rizki dari dapur. Teman-teman, kali ini Bu Nini ingin menjawab komentar teman-teman tentang begini kalimatnya. Spill dong Bun, cetakan dari kueku. Kan saya membuat kueku seperti ini ya. Jadi, kueku ini saya buat tanpa cetakan, tetapi saya bentuk menyerupai buah atau sayur menggunakan tangan sesuai kreativitas saya. Seperti apa dan bagaimana caranya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Check it out! Kueku ini merupakan pengembangan dari resep onde-onde. Resep dan caranya sama, hanya tekniknya saja yang berbeda. Jika onde-onde itu digoreng dengan menggunakan wijen dan minyak goreng, sedangkan kueku ini hanya dibentuk dan dikukus saja. Untuk resepnya sudah banyak saya share ya di video-video saya sebelumnya. Mengajarkan, mari kita belajar bersama ya untuk membuat bersama-sama seperti apa sih cara membuat kueku buah-buahan seperti ini. Nah, alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama adonan onde-onde ya. Ini sebenarnya menggunakan adonan onde-onde yang kemudian diberi warna. Nah, di sini ada 4 warna ya. Kalau ini untuk stroberi, jambu, ini bisa untuk manggis atau terong, ini bisa untuk jagung atau blimbing ya. Kalau di sini saya membuat seperti yang ada di contoh ini. Nah, kemudian hijaunya ini untuk daun atau bisa juga untuk jambu mentah. Kemudian bahan yang kedua yang dibutuhkan adalah isian onde-onde dari kacang hijau kupas yang sebelumnya sudah pernah saya share resep dan cara-caranya ya di video-video saya sebelumnya. Kemudian ini yang sudah setengah jadi ya, tinggal memberi daunnya saja. Kemudian ini ada minyak goreng sebagai olesan. Kemudian ada gunting, kemudian ada daun pisang atau bisa juga menggunakan daun pandan sebagai alas kueku itu sendiri seperti ini. Seperti halnya ini ya. Nah, ini menggunakan daun pandan. Langsung saja kita mulai caranya ya. Oh ya, jangan lupa menggunakan sarung tangan. Atau kalau sudah cuci tangan pakai sabun boleh tanpa sarung tangan ya, tapi kita kadang itu ya ditonton orang banyak nggak pakai sarung tangan ya gimana, padahal kita juga sudah cuci tangan pakai sabun ya. Ini seperti ini. Sebenarnya kalau pakai sarung tangan membentuknya ini agak sedikit lama ya, karena lebih susah. Nah, ini kita ambil isi. Ini untuk bentuk jagung. Kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Tuh, hasilnya itu tidak semulus kalau tanpa plastik ya, tanpa sarung tangan. Jadi dia itu akan kisut lungset kayak gini. Beda kalau sama yang ini kan tanpa sarung tangan. Ini hasilnya mulus. Nah, itu perbedaannya teman-teman ya, mengapa kadang saya tidak menggunakan sarung tangan. Tapi kalau caranya seperti ini ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah seperti ini intinya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, nah seperti ini, baru kemudian kita beri daun. Sebelum diberi daun kita gerat-gerat dulu ya. Geratannya menggunakan alat seadanya yang ada di rumah, bisa pisau atau bisa olesan selai seperti ini. Nah, ini terserah mau pakai yang mana. Misalnya pakai ini ya. Kita ambil dari tengahnya. Sudah terbentuk seperti ini.
nanti teknik mengukusnya juga harus benar. Kalau overcook nanti bentukannya itu geratannya seperti ini tuh akan hilang karena overcook, melebar hasilnya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini baru kemudian kita beri daun. Ambil adonan daun hijau, ya, kalau jagung kira-kira segini ya. Nah, kemudian kita buat ujungnya lebih lancip seperti ini. Tempelkan di sisi kanan dan kiri. Seperti ini. Kalau untuk daun jagung memang lebih banyak karena dia lebih panjang. Untuk membedakan antara daun jagung dan daun stroberi itu, kalau jagung kita beri 2, kalau stroberi kita beri 3. Nah, seperti ini. Kemudian tempelkan di pas tengah-tengahnya sini ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga terletak pada tengah-tengah. Nah, sekiranya ini kurang tajam, kita tambahkan lagi geratannya biar tampak jelas seperti jagung. Nah, seperti ini ya. Cukup seperti ini. Kemudian alasi dengan daun. Untuk yang jagung panjang itu saya menggunakan ini ya, daun pandan. Ini kita olesi minyak tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Nah, ini ukurannya menyesuaikan ya. Panjangnya kita ukur sesuai dengan besaran dari jagung ini. Nah, untuk timbangan ini, timbangan kulitnya sebesar 30 gram dan isinya 20 gram. Ini kalau saya jual 3.000 sampai 3.500 ya. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya stroberi. Stroberi seperti ini ya. Kemudian dengan cara yang sama seperti jagung tadi, ditipiskan tuh sehingga membentuk seperti stroberi ya. Kita bentuk menyerupai stroberi. Nah, kalau lebih halusnya lagi kita menggunakan yang sudah halus. Ini seperti ini. Tinggal kita beri daun. Daun ini ada 3 bulatan ya. Ada 3 bulatan. Yang tengah agak kecil, Nah, kalau yang 2 untuk sisi kiri dan kanannya itu agak besar. Yang lancip ada di bawah. Nah. Seperti ini. Kemudian ini yang bagian tengah agak kecil. Seperti ini. Tuh. Nah, ini seperti ini saja sudah cukup untuk daunnya ya. Atau bisa juga diberi gerat-geratan. Tapi kalau kita membuat banyak, cukup daunnya seperti ini. Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk jari untuk yang lubang-lubangnya ya. Tusuk jarinya ini yang pakai yang tumpul. Ini kan ada 2 sisi, ini lancip, ini tumpul.
gunakan yang tumpul. Nah ini kita ambil di sini 1, 2, terus kemudian ini ambil yang di tengah, kemudian seperti ini, kemudian ambil yang di tengah. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini misalnya gini aja, atau diberi geratan seperti apa sih? Geratan itu seperti ini. Tapi ini terlalu lama ya kalau kita membuat banyak. Bagus tapi lama. Tanpa geratan seperti ini pun juga sudah pantas, sudah kelihatan lucu. Ini saya memberi contoh saja, untuk keputusan tetap ada di teman-teman, lebih suka yang mana. Untuk timbangannya, beratnya ini isinya 18 sampai 20, kulitnya 28 sampai 30. Harga 3.000 sampai 3.500 tergantung harga bahan baku di tempat teman-teman dan pangsa pasar di tempat teman-teman ya. Seperti ini kurang lebih stroberinya. Bentuk yang ketiga adalah jeruk. Jeruk cukup kita beri lubang. Ini adalah tutup pewarna ya. Kita beli lubang. Ini adalah bekas ketika jeruk sudah dipetik. Nah, seolah-olah seperti itu. Kemudian kita beri daun. Daun untuk jeruk satu saja ya. Jadi kalau satu itu agak lebih besar dari jagung tadi. Ini kebesarannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tempelkan. Kemudian kita beri geratan. Kalau khusus ini jeruk diberi geratan. Nah. Seperti ini tanpa menggunakan itu ya, apa biasanya kan ada tangkainya pakai cengkeh ya. Enggak usah pakai cengkeh, gini aja sudah cukup ya, kelihatan cantik tuh. Kemudian bentuk manggis lebih mudah, beri 3 daun bulat-bulat, tempel, pipihkan. Ini bentuk yang paling mudah ya. Sama tomat, pokoknya yang bulat-bulat itu lebih mudah dan lebih cepat. Kurang lebih seperti ini, karena ini menggunakan sarung tangan jadi agak repotan hasilnya. Kalau tanpa itu seperti ini tuh ya, bisa dibedakan. Nah ini saya selesaikan dulu sambil menunggu customernya datang. Nah seperti ini hasilnya. Nah ini bisa dilihat teman-teman ya, perbedaan daun ini, yang ujung ada di atas, nah ini ujung ada di bawah. Nah ini menurut teman-teman bagusan yang mana ya? Ternyata juga sama cantiknya sih kalau menurut saya. Nah seperti ini, ada jeruk, kemudian ini stroberi ini juga seperti itu. Bagusan yang mana, diberi geratan seperti ini atau tanpa geratan untuk daunnya ya. Kemudian ini ada manggis, ini pembuatannya simple ya, tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ini ada jagungnya seperti ini, dan sama stroberi, jeruk. Ini untuk orderan hari ini yang kita kukus setelah ini ya, dan ini untuk orderan berikutnya. Jadi ini saya masukkan ke dalam freezer. Nah
Ini saatnya untuk dikukus. Kita masukkan satu persatu. Ini yang bentuk jagung, kemudian ini bentuk manggis, ada 5. Orderannya kan ada 3 box, jadi 30 ya, per boxnya 10 biji. Kurang 1, bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Manggis diganti jeruk saja. Kemudian ini stroberinya lucu ya. Ini perbedaan yang pakai geratan dan yang tanpa geratan. Penampakannya seperti ini. Terserah teman-teman mau menggunakan model yang mana. Nah, ini cara mengukusnya. Dikukus selama 15 menit. Kondisi ketika masuk ini sudah agak mendidih ya. Jadi ini sudah mendekati mendidih. Untuk mengukus pertama 3 menit pertama kita buka sampai 3 menit terakhir, itu 3 menit yang kelima. Jangan ditinggal-tinggal. Harus ditunggu, takutnya nanti kelupaan, overload, kueku tidak membentuk seperti waktu masih mentah. Oke. 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. 3 menit kedua dibuka, masih aman ya, masih pada posisinya dan tidak membeber. Jadi tujuannya dibuka itu biar keluar uapnya, biar suhunya itu agak turun sedikit. Kemudian kita tutup kembali sampai suhu tertentu, sampai kita buka kembali di 3 menit yang ketiga. Kalau overload dia akan bleber, sehingga tidak terbentuk seperti waktu masih mentah tadi. Menit ke berapa? 3 atau 4 ini tadi. Nah, dia semakin matang ya. Matang tapi masih terbentuk seperti awal tadi. Artinya ini pas suhunya dan tepat ketika membuka. Buka tutupnya. Nah, kita tutup kembali. 3 menit yang kelima. Masya Allah, bagus sekali ya. Bentar, langsung ya. Stroberinya masih tetap seperti semula. Jagungnya pun seperti itu. Artinya ini sudah pas, sudah matang. Kita matikan apinya, tunggu sampai uap airnya ini hilang, kemudian kita oles pakai minyak tipis-tipis, minyak goreng. Setelah uap airnya agak hilang ya, sudah mulai menipis, kita oles dengan minyak sayur atau minyak goreng, tipis-tipis saja agar tidak kering ya. Ketika dia sudah dingin tidak kering, masih tetap lembab. Lakukan hal yang sama sampai semua habis.
stroberinya lucu-lucu. Nah, ini setiap kali saya posting, saya jadikan sebagai status ya. Banyak teman-teman yang bertanya harga dan berikutnya order karena melihat bentuknya yang lucu dan imut unyu-unyu. Nah, ini teman-teman, karena kreativitas kita bisa menambah nilai jual dari produk kita itu ya, seperti membuat kueku ini dari bahan yang sama dengan onde-onde, resep dan bahan yang sama dengan onde-onde, tapi ini lebih itu ya, lebih ekonomis karena tanpa menggunakan menggoreng ya, tanpa menggoreng menggunakan minyak goreng. Minyak gorengnya cuma dioles tipis-tipis seperti ini, tanpa wijen. Jadi harga bahan bakunya tuh biayanya lebih murah, tapi harga sama dengan onde-onde. Ini yang mahal ini kreativitasnya. Setelah agak dingin, kita angkat satu persatu, kemudian kita dinginkan, lebih dingin lagi, baru kemudian di packing. Cantik sekali ya. Ini yang mau makan kayaknya ini eman-eman. Sayang kalau mau dimakan. Dipantengin aja. Stroberinya unyu-unyu, jagungnya juga tidak kalah unyunya. Jangan lupa untuk merapikan daunnya ya teman-teman. Ikuti sesuai dengan bentuk kueku itu sendiri. Kalau bulat ya kita bentuk bulat, kalau lonjong ya kita bentuk lonjong. Nah, seperti ini. Nah, mengapa kok tidak dari awal dibentuknya sebelum dikukus? Itu nanti rawan akan geser-geser ya. Nah, makanya kita beri space agak lebar biar kalau geser tuh tidak menempel di temannya atau tidak menempel pada langsengnya. Nah, seperti ini. Ini yang pakai daun pisang. Kalau yang pakai pandan seperti ini. Nah, kita ikuti sesuai dengan bentuknya ya. Tinggal kita packing dalam box. Boxnya seperti ini. Ini masih tetap menggunakan boxnya onde-onde ya. Ini kudapan by Bunda Nini. Teman-teman kalau mau order itu ini harganya 2.750 kalau nggak salah per bijinya. Tapi harus order 1.000. Nah, ini kita masukkan satu persatu ya. Kita tata yang rapi. Seperti apa? Begini. Ini kan ada berapa warna? 1, 2, 3, 4. 4 warna. Berarti kalau 10 bagi 4 kasih 33. Kasih 33, sisanya nanti 4. 33 gini aja. Karena ini ya, sesuai kreativitas, tidak ada pakemnya. 6, 7, 8, begini, miring begini. Nah, biar kebagian tempat temannya. Ini kasih anggur yang bulat manggis. Nah, sudah seperti ini. 10 biji kueku.
Misalnya teman-teman jualan pakai box seperti ini, jangan lupa untuk memberi beban biaya pada harga jual ya, karena ini kan juga ada harganya boxnya itu. Gini, gini. Satu. Pas ya 10. Kurang satu box. Kurang satu box. Ini dapat strawberry 2. Dia kalau masih misalnya masih mentah berdempetan gini akan lengket ya. Kalau ini kan sudah tidak lengket karena sudah ada minyaknya. Ya. Minyak itu tujuannya agar tidak kering dan tidak lengket. Kalau dia misalnya waktu dikukus itu berdempetan seperti ini, dia akan nempel. Alhamdulillah, orderan kali ini sudah ready, tinggal menunggu customernya datang menjemput. Tak pakai konten. Ya, terima kasih. Matur suwun, Bu. Ya, sami-sami. Itu tadi langganan ya guys ya, seringnya tuh pesan mesti 4-5 box 3 box gitu buat oleh-oleh mungkin ya. Jadi kalau pakai box itu cocoknya untuk oleh-oleh, tapi kalau untuk isian snack box juga bisa. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menambah ilmu, bisa menginspirasi, dan tentunya bisa menambah cuan-cuan teman-teman. Semoga rezekinya makin melimpah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Nini Wijayanti. Dah.